Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak nampak, ente menyembah kepada burung merpati. Ini, maka Al-Quran mengatakan mereka menyombongkan diri. Alladzina yatakabbaruna fil ar bighairil haqq, tanpa alasan yang jelas. Maka aku palingkan, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, kalaupun mereka melihat tanda-tandaku dengan matanya, dengan telinganya, dengan kupingnya, meskipun siang malam para debater-debater Islam menjelaskan isi kitab mereka, apa kata Allah? Mereka tetap tidak akan beriman. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka justru condong kepadanya. Yang demikian itu karena mereka telah mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Jadi ketika kita ditanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat, mereka lupa bahwa yang memerintahkan mereka menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus Yesus itu bukan Allah. Yang disebut penyesat adalah yang mengajarkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Al-Quran menjelaskan, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Hai orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah telah menghapus segala amal kalian. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqa min rabbihim kafara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi Allah menyatakan dengan jelas, zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batil wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Jadi penggarisannya itu jelas. Jadi kata Allah, yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, maka aku sesatkan karena mereka mengikuti yang batil. Lalu sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka, maka mereka terselamatkan, dosa-dosanya dihapuskan dan mereka dimasukkan ke dalam jannah. Ini fakta, ini real. Kenapa mereka disesatkan? Karena mereka cenderung kepada kesesatan. Maka Allah menyesatkan apa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada apa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan mereka yang mau sesat, Allah memberi petunjuk pada mereka yang mau mendapatkan petunjuk. Zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batil wa annal ladina amanu taba'ul haqq. Orang beriman mengikuti yang hak, yang betul. Orang kafir mengikuti yang batil. Maka mereka disesatkan. Coba kumpulkan orang Kristen seluruh Indonesia, kumpul di Monas, Bang Suma datang. Tak tanya satu-satu. Ente mengatakan Tuhan saya menyesatkan ente, menyesatkan orang-orang kafir. Yes. Lah sekarang gue mau tanya sama sampean. Yang memerintahkan ente menyembah manusia yang keluar dari kubur Tuhan saya atau ente sendiri? Jawab. 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 Ya saya sendiri dong. Berarti Tuhan saya nggak nyesatin kalian kan? Kalian sendiri yang mau kan? Ayo. Matamu, telingamu, kupingmu, kau sadar kau manusia yang sehat, waras katanya. Tapi kenapa ente menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Siapa yang memalingkan anda? Siapa yang memaksa anda untuk memilih itu? Gak ada. Maka Tuhanku berlepas tangan. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum
orang-orang kafir justru menghalang-halangi manusia dari bertuhan kepada Allah. Itu yang terjadi tuh. Orang mau bertanya, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya mau tanya, kenapa Tuhan kita bisa mati? Imani aja. Mereka menghalangi. Sekiranya dijelaskan, dia mati karena memang dia bukan, emang betul, emang betul, dia manusia. Gimana nggak mati? Manusia mau dikasih label Tuhan, mau dikasih malaikat labelnya, mau dikasih setan labelnya. Kalau dia manusia, tidak kau kasih makan dia 3 hari lapar. Kau tidak kasih tidur dia 3 hari ngantuk. Kau tidak mandikan dia dalam seminggu panuan. Itu manusia. Mau kau gelari dia Tuhan, mau kau gelari dia hantu, mau kau gelari dia malaikat, mau kau gelari dia satria baja hitam, kau mau gelari dia bom-bom, kau gelari dia Superman atau apapun itu. Yang namanya manusia kudu mengalami kodratnya sebagai manusia. Mau dia bergelar aku Alpha dan Omega, mau dia bergelar akulah awal akulah akhir, mau dia bergelar akulah sang penyelamat, dia bergelar pokoknya apapun gelarnya. Kalau faktanya dia manusia, ya kudu kena kodrat kemanusiaan, ayo. Maka Al-Quran mengatakan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Sedangkan orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Apa buktinya? Islam, umat Islam, Bang Suma miskin, Bang Suma sakit-sakitan misalnya, Bang Suma udah tua, Bang Suma banyak masalah, Bang Suma banyak ditimpa keadaan yang tidak mengenakkan, tapi Tuhannya tetap Allah. Ada orang kaya, orang sehat, berkecukupan, sukses dunia, banyak harta, pangkat di pundak. Ditanya siapa Tuhan lo? Tuh, yang keluar dari kubur yang sempat dibunuh sama tentara Romawi. Jadi yang sakit bukan fisik, yang sakit bukan dompetnya, yang sakit bukan pundak, tapi yang sakit adalah ruhnya, jiwanya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka Allah memperbaiki keadaan umat Islam, memperbaiki keadaan orang beriman. Sakit pun dia, hatinya tetap Allah. Senyum, tenang, berjiwa dan berpikir besar. Tapi kalau mereka kaya raya, kurang 1 rupiah duitnya, pusing. Pusing, sakit sedikit aja pusing. Kena masalah sedikit pusing. Islam, kena musibah, kena masalah, tenang aja, tenang. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan, wa aslaha balahum, aku Tuhan akan senantiasa memperbaiki keadaan hambaku yang beriman kepadaku. Nah ini. Jadi kalau sudah kok panjang kali ya. Sorry bang, sorry. Saya kalau ngomong sudah kayak begitu, kalau nggak dihadang jadi itu bisa sampai 3 bulan non-stop. Jadi tausiah jadinya, jatuhnya. Iya. Saya memang begitu. Saya kalau tidak dihadang suruh berhenti. Silakan Bang Juma. Yang dimana banyak orang menganggap, sebagian kecil ya, karena kami Kristen ini mayoritas di dunia mengakui Yesus itu Tuhan. Oke, di Indonesia kita minoritas, ya kan, sedikit. Jadi gini Bang Juma, jadi kita ini udah mayoritas di dunia bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi
Tak perlu lagi diragukan Bang Juma, yang dimana kami ini memang memang Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kan gini, manusia itu kan pakai akal dan pikiran. Nah, dari 2,5 miliar ini pemeluk agama Kristen, ya, oke lah, beberapa ratus denom yang dimana tapi tetap mengakui Yesus Tuhan. Tafsiran berbeda-beda tapi Yesus Tuhan. Nah, di situ perlu gini ya, perlu Bang Juma berpikir, merenung. Benar juga ya Kristen ini ya, memang Yesus Tuhan. Artinya mereka 2,5 miliar, kami 1,8 miliar. Artinya tertinggal jauh gitu loh. Iya. Silakan Bang Juma. Apa tanggapannya? Silakan. Oke, baik. Dalam kaidah Islam, hal banyak yang menolak Islam itu bukan tolak ukur Islam itu salah. Hal banyak menerima Kristen itu juga bukan takaran bahwa Islam itu benar. Ada 10 orang kamu kumpul, 1 orang yang mau bekerja supaya bisa makan, 9-nya hanya mau duduk malas-malasan untuk disuapin. Jadi orang yang malas beribadah lebih banyak daripada orang yang aktif untuk beribadah. Sekarang yang mana yang agamanya syarat dengan ibadah? Bangun tidur ibadah, jam 4 subuh ibadah, jam 3 subuh ibadah, jam 2 subuh ibadah. Jadi agama yang paling banyak syariatnya, agama yang paling banyak tuntunan, larangan dan perintahnya Islam. Sekarang pertanyaannya, iblis ketika datang di atas muka bumi, bahkan ketika di Ganbi Eden, di surga, iblisnya menginginkan manusia kehilangan aturan, atau iblisnya menginginkan manusia tunduk kepada aturan? Jelas, Adam alaihissalam ketika diperintahkan jangan mendekati buah pengetahuan baik dan jahat, iblis dia datang menghapus semua itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, karena saya sebagai muslim saya ditanya, Al-Quran menjelaskan begini, wa inskara rabbuka lil malaikati inni khalikum basharam min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat makhluk langit, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblisnya enggan ikut bersama-sama para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah kemudian bertanya, wahai iblis, setan, kepas, kok kepas, sini, kenapa kamu, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud bersama-sama dengan yang lain? Qala lam akul li asjud li basharin khalaqatahu min salsal min hama'im masnun. Kata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau gitu kau keluar. Keluar dari komal ini ke gereja Isap Ibu Jari pendeta. Keluar dari surga, karena sesungguhnya kamu ini adalah makhluk terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Al-Quran mengatakan, iblis itu dikutuk sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis,
baiklah, wahai Tuhanku, jika engkau menghukumku seperti itu, mohon berilah penangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Fa innaka minal munzarin. Baiklah iblis, baik iblis si botak, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang aku beri penangguhan usia panjang. Silakan ila yaumi waqtihal maklum, sampai kepada hari yang ditentukan, yaitu kiamat. Lalu kemudian iblisnya bilang gini, dengarkan baik-baik. Rabbi bima akwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini bakal menjadi penghuni neraka, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wala uqwiyannahum ajma'in. Semua manusia akan aku sesatkan semuanya. Illa, kata iblis, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu, manusia-manusiamu yang terpilih di antara mereka. Saya ulang. Iblis berkata, oke, baik. Kamu putuskan aku menjadi penghuni neraka, oke. No problem, kata iblis. Tidak masalah. Tetapi satu yang aku pinta. Kata Allah kemudian kepada iblis, what do you want? Terserah kamu, apa yang kau inginkan. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uqwiyannahum ajma'in. Oke, kalau begitu kau telah memutuskan dan kau menerima perkara itu. Baik, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Aku jadikan kesesatan itu terasa indah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah kejahatan, tapi aku akan membuat hal itu menjadi indah, bahkan menjadi satu simbol keselamatan bagi mereka. Kecuali, kata iblis, kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka. Apa kata Allah menimpali itu? Haza siratu alayya mustaqim. Baiklah wahai iblis, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku. Ya apa itu? Ikhlas. Aku perintahkan jangan makan babi, mereka ikhlas menerima aturan itu. Aku perintahkan sujud beribadah kepadaku 5 kali sehari, mereka ikhlas menerima itu. Puasa kalian selama 1 bulan penuh dalam setahun, mereka ikhlas. Jadi mereka yang ikhlas beribadah kepadaku, itulah jalan yang lurus. Sedangkan keluar daripada kaidah jalan lurus itu, silakan kau ambil. Ambil muai balala, ambil muai rakus, ambil buaya, bawa semua ke neraka. Silakan. Aku enggak butuh mereka yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturanku. Makan, bawa mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin, kata Allah. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, tidak kuasa terhadap keturunan Adam, illa kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu mereka yang sesat. Kata Yesus, waspadalah kepada yang sesat, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya, yaitu yang tidak mengindahkan nasihat Nabi Musa, yang tidak mengindahkan ajaran Abraham, yang tidak mengikuti ajaran Ismail dan juga Isa, dan yang terpenting mereka yang anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan A, mereka melakukan B. Yesus mengajarkan hitam, mereka melakukan kuning. Yesus mengajarkan tinggi, mereka melakukan rendah. Mereka lah anti Kristus yang mengatasnamakan Kristus, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat yang menganggap kemudian kejahatan terasa indah. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kejahatan? Atau itu adalah sebuah yang diridhoi, yang disukai, yang diajarkan, yang diperintahkan? Bible mengajarkan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Bible mengajarkan penyaliban itu tindakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Wahai saudaraku-saudaraku Kristen seluruhnya, aku tanya,
Apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Tidak. Itu sudah kehendak Bapa. Itulah Itu yang sudah diceritakan. Setiap itu sudah kali kehendak kemudian Bapa. kita berbicara tentang itu, selalu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi fitnah terhadap mereka. Padahal Tuhan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang sangat dibenci Tuhan. Apa itu? Ya, kesombongan. Menombak orang yang tidak berdosa. Menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tuhan malah mengatakan, bohong jangan kau hembur-hemburkan, bohong jangan engkau ajarkan, bohong jangan engkau ajak kepada yang lain. Sesungguhnya aku Tuhan mengatakan kepadamu, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pelaku-pelaku maksiat, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi apa yang terjadi? Orang benar justru menjadi tumbal untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Inilah ajaran aneh. Inilah yang dikatakan oleh iblis. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan tak ada satupun yang aku selamatkan kemudian dari kesesatanku. Kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin. Mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Meskipun kakinya sudah sakit. Meskipun mereka sulit untuk berdiri. Meskipun mereka duduk pun tak sanggup lagi. Mereka yang mukhlis akan tetap sujud beribadah kepadamu. Kepada mereka lah, kepada golongan itulah kemudian kami tak sanggup, kami tak berdaya. Iblis angkat tangan dan menyerah kepada mereka yang mukhlis beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen, apa yang mereka lakukan siang dan malam itu bukan bentuk ibadah. Itu hanya prosesi nenek moyang mereka yang diajarkan oleh nenek mereka, terdahulu mereka, orang terdahulu mereka, tanpa ada kaidah benar dari sang nabi, baik itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Salomo, Nabi dan termasuk juga Nabi Yesus, kecuali Nabi Paulus yang mengajarkan mereka. Demikian. Gini Bang Jumat, perlu saya luruskan narasi yang dibangun Bang Jumat dari yang tadi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya, tentu kami umat Kristen berbeda Tuhannya dengan umat Islam. Jelas bahwa Yesus itu Tuhan kami. Bahwa Bang Juma Tuhannya beda dengan Tuhan kami. Nah, Tuhan kami langsung turun tangan. Langsung kami menampakkan diri. Makanya Yesus mengatakan, aku dalam dia, dia dalam aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, itulah kehebatan Tuhannya Kristen. Tuhan Kristen itu langsung nyata menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau Tuhannya Bang Juma tidak kelihatan, tidak mau turun tangan. Nah, artinya di satu sisi perlu kami sampaikan Bang Juma itu sebenarnya iri kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya, itu aja sih sebenarnya Bang Juma hanya iri aja sih karena Tuhan Bang Juma nggak kelihatan, Tuhan kami kelihatan. Itu aja sih, masa sih Kristen ini Tuhannya kelihatan, Yesus mati di kayu tiang salib, penyaliban, menebus dosa, menghapus dosa waris, kan gitu. Nah ini kami kok nggak ditebus. Nah ini kan bentuk keirian sebenarnya Bang Juma. Tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan Bang Juma mau dibaptis supaya nggak iri terlalu lama. Bang Juma. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'ammal ladzina kafaru wa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Maka adapun orang-orang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Kenapa Allah mengatakan orang kafir itu diazab di dunia? Mana azabnya? Azabnya nyata. Mereka tidak sanggup menembus kemudian cahaya kebenaran. Hati mereka gelap. Hati mereka gelap. Yang ada dalam hidup mereka hanyalah angan-angan. Sedangkan datangnya Islam, kata Allah,
di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kata Allah. Ingatlah wahai Nabi Isa, nabiku, utusanku, yang kuutus di tengah kaumku Bani Israel, yang kelak namamu akan dipalsukan, akan dijual, dibuang namamu itu, lalu dipalsukan dengan nama yang lain. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir itu hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa berselisih dengan siapa? Nabi Isa berselisih dengan siapa? Dengan Nabi Abraham? Enggak mungkin. Dengan Nabi Musa? Enggak mungkin. Nabi Daud? Enggak mungkin. Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Lalu Nabi Isa ini berselisih dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala mengungkap tabir itu. Wa iz qala Allahu ya Isa, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang penyembah-penyembahmu ini untuk menuhankan engkau selain daripada aku? Oh, tidak Tuhan. Mana mereka yang telah menuhankan aku? Biar ku tampar pantat panci satu-satu. Yang mana? Tuh, kau datang ke sana, tanya mereka. Loh, siapa yang ngajarin lo nuhankan aku? Hah? Loh, bukankah dulu kami memanggil kau namamu dan hasilnya ada? Apa hasilnya? Kami mengusir setan pakai namamu. Bermujizat pakai namamu juga. Hah? Bernubuat bahkan pakai namamu. Dan semua itu terjadi. Berapa banyak orang kami sembuhkan? Berapa banyak kemudian orang kerasukan setan kami sembuhkan? Kami hanya memanggil namamu. Apa sih lo? Kata Yesus, enyahlah daripada aku kampret. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Allah memutuskan perkara itu. Aku tidak pernah mengajarkan ya Rabb. Tengoklah, aku telah meninggalkan mereka, dan setelah aku tinggalkan mereka, engkau yang menjadi saksi. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sepeninggal aku, kamu yang menjadi saksinya, bukan? Bukan aku tidak melihat. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah aku pergi. Aku tidak maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan itu adalah dirimu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menerangkan kemudian, aku enggak tahu, aku enggak pernah ngajarkan mereka ya Rabb. Sepeninggal aku enggak tahu mereka ngapain. Engkau yang menyaksikan mereka. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak tahu apa-apa. Engkau lah ya Tuhanku yang menyaksikan dia. Engkau yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, sedangkan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Mereka berbohong. Aku nggak pernah mengajarkan mereka ibadah minggu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka hukum Taurat itu batal. Aku nggak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Nggak pernah ya Rob. Aku malah menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal diriku adalah utusanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, murid-muridku. Selama aku berada di tengah-tengah mereka itu doang.
Dan selama aku bersama dengan mereka, mereka menerima segala firman yang engkau berikan kepada aku. Dan aku menyaksikan mereka mengakui aku adalah utusanmu. Tapi setelah itu, aku sudah tak tahu lagi. Setelah engkau kemudian mengangkat ke atas, engkaulah yang mengawasi mereka kan? Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang mereka lakukan, bukan? Oke, kalau begitu kata Allah. Oke, berarti ini bukan kesalahanmu. Ini kesalahan mereka. Maka karena mereka lebih pilih kesesatan kata Allah, itulah tadi yang saya jelaskan, itulah tadi yang saya uraikan. Bahwa Allah tidak akan menyesatkan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang cinta kepada kebatilan. Zalika bi'annal ladzina kafaru taba'ut batil. Maka mereka baginya neraka, kata Allah. Oh begitu? Ya. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, kata Allah. Pada hari terakhir nanti ketika Allah sudah menjadi hakim di antara seluruhnya, Nabi Isa dipanggil, Nabi Isa didudukkan di depannya orang-orang yang telah berselisih dengannya. Kenapa kau menuhankan aku? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kaumku hanya menyembah kepada Allah saja? Hakikat yang tak terlihat, yang tak nampak, yang gaib, yang tak pernah manusia melihatnya dan manusia memang tak mampu melihatnya. Terus nenekmu yang mana yang ngajarin kau menyembah aku? Aku nggak pernah, loh. Buktinya saya bermujizat pakai namamu, mujarab. Hei, bukankah aku sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu melakukan tanda dahsyat. Dia akan menyesatkan banyak orang, bahkan murid-murid pilihan pun disesatkan. Kamu nggak baca? Baca kan? Kitab itu ke Jepang diterjemahkan bahasa Jepang. Kitab itu ke India diterjemahkan ke bahasa India. Ke Indonesia bahasa Indonesia. Kamu belum paham juga? Terlalu banyak makan dedak kau. Enyahlah kau daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Ini jelas nih. Jadi kalau saudara mengatakan ya Tuhan kita sama, itu karena Anda terpengaruh dari barat. Nabi itu semuanya Tuhannya sama. Yesaya 5:16. Tuhan pencipta alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Kalian aja ini karena disesatkan. Orang kalau sudah sesat, tai kambing pun dianggapnya nasi kuning. Karena udah sesat. Yang namanya sesat, buta, tuli, bisu. Ada kebenaran susah untuk dia sampaikan. Ada kebenaran susah untuk ditelaah. Ada kebenaran sulit untuk dilihatnya. Kenapa? Karena mereka sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Mereka dirinya sendiri. Kok bisa kayak gitu? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Karena mereka sombong. Mereka menganggap dengan menipu Allah, dengan menipu orang-orang beriman, mereka bisa masuk surga. Itu mimpi. Bersyukurlah. Ada apa? Lembutkan hati kalian. Ada apa kok ada Islam lagi? Kenapa nggak Kristen aja? Itu wujud pencipta langit dan bumi sayang. Begitu mereka kalian sudah jauh dari pencipta, Islam datang. Kembalilah ke jalanmu yang lurus. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya rasul. Ngapain kau tuhankan? Bukankah dia hanya memiliki kuasa yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya? Kau pun bisa. Kau bisa. Andai Tuhan memberikan kuasa kepadamu untuk membangkitkan orang mati, kau pun bisa. Tapi karena yang dipilihnya Yesus bukan kamu, ya kamu tidak bisa. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, kembali kepada yang tadi. Iblis itu mau manusia tidak mengikuti aturan Tuhan. Siapa yang senantiasa agamanya menghapus perintah Tuhan, baru bikin perintah sendiri. Kira-kira iblis itu bekerja di mana? Di Islam ke? Di agama Anda ke? Di mana bekerja iblis hari ini? Ayo. Iblis tidak mungkin mengajarkan ketaatan, nggak mungkin. Iblisnya mengajarkan pengingkaran. Ketika Tuhan mengajarkan cukup satu Tuhan, iblisnya datang. Oh, jangan satu Tuhan. Kenapa? Kalau pensiun, tidak ada cadangan. Kata iblis. Kalau dia mati, Tuhanmu satu, yang daging mati kan ada cadangan roh. Jangan satu, dua. Jangan mau dikalah. Musa Tuhannya satu kok.
Abraham cuma satu. Kau jangan. Kau harus banyak, 3 minimal. Ketika kemudian diperintahkan jangan kau makan babi, iblisnya datang. Semua yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Maksudnya percuma, semua halal. Jangan kau mau dengar itu. Makan. Kulup. Kenapa nggak dipotong? Padahal perintahnya potong. Ngapain kau potong? Itu kan hanya untuk Bani Israel. Ente kan bukan Bani Israel. Tapi kalau perpuluhan, Israel rohani. Iblis itu senantiasa masuk mengganggu tataran ajaran Tuhan. Yang Tuhan ajarkan satu Tuhan dirubah. Yang Tuhan ajarkan jangan makan babi dirubah. Yang Tuhan ajarkan hanya untuk Bani Israel dirubah. Yang Tuhan ajarkan kemudian ibadah sabat dirubah. Iblis itu kerjanya gitu. Merubah hukum Tuhan lalu berpura-pura sebagai Tuhan. Merubah kebenaran menjadi kejahatan lalu menampakkan kejahatan tersebut seperti seakan-akan benar. Itu fakta. Nah sekarang saya ingin bertanya. Orang Yahudi masuk ke Miqdas ibadah pada hari Sabat. Kenapa begitu? Karena kitab mereka di dalam Keluaran perintahnya untuk mengkuduskan hari Sabat. Mereka diperintahkan untuk memenuhi syarat sebagai bukti keyakinan mereka harus mereka jalankan. Orang Yahudi diperintahkan haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pasti akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31 nomor 14. Orang Yahudi masuk ke Miqdas karena ada perintahnya dari Tuhannya. Umat Islam masuk ke masjid karena ada perintahnya dari Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pertanyaan saya, Tuhan kagak, Yesus kagak, nabi-nabi kagak. Lalu siapa yang Kristen dengarkan perintahnya berupa instruksi bisikan kalbu, bisikan dari dunia gaib, sehingga mereka berkongko-kongko di hari Minggu di gereja. Itu perintah siapa? Siapa dari alam gaib yang menyerukan kalian ke gereja hari Minggu? Tuhannya Musa kagak? Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad kagak? Nabi Musa kagak? Yesus kagak? Lalu kegelapan mana yang menghantarkan kalian datang ke gereja? Tralalalala. Jawab. Iblis. Iblis. Siapa? Kalau dikatakan kami karena Tuhan itu kan kerja selama 6 hari. Terus hari ke-7 kan dia beristirahat. Hari ke-7 itu apa? Minggu rupanya. Jadi gini Bang Juma. Sabar dulu. Kristen, hari ke-7 itu Yesus mati hari Jumat. Sabtu. Bangkit hari, makanya tunggu dulu. Bangkit hari Minggu, makanya hari yang ke-7. Bangkit pula dari antara mati, makanya kami ada perintah di situ. Minggu. Ada perintah Minggu? Perintah apa ini? Tentang apa? Ibadah Minggu ada? Nggak ada ibadah Minggu. Nggak ada perintah.
Tapi kenapa kalian kompak? Siapa yang menghantarkan kalian? Jiwa-jiwa kalian itu dibisikin dan ditarik ke gereja untuk menyembah siapa di hari Minggu? Kalian tidur, kalian lelah, kalian capek. Tapi tiba hari Minggu, kompak kalian ke situ. Ngapain? Yang perintah siapa? Ada kekuatan apa di situ? Dabling itu David. Mute dulu David. Dabling kau David. Di sana sudah pada menunggu. Orang pakai jas, orang pakai dasi menunggu. Mau ngapain? Itu kita ibadah hari Minggu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang perintahkan siapa? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Tak tersirat, namun tetap dijalankan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Saatnya ini kalian bereaksi. Dan saatnya kuasa gelap. Aku memang harus pergi. Karena penguasa dunia telah datang. Dan penguasa dunia sedikit pun tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Aku memang harus pergi. Karena dunia memang sudah harus dihakimi. Kenapa dunia sudah harus dihakimi? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi, mengutus rasul. Tapi yang ada hanya pembangkangan, bahkan mereka berencana membunuh aku. Tetapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengisapkan dunia. Jadi gini Bang Juma, itu seremonial dalam ibadah. Nah oke, Bang Juma sholat pun 5 waktu. Kalau anak yatim lapar nggak dikasih Bang Juma makan, itu sia-sia sholatnya loh. Betul, betul. Jadi yang kita bicarakan tadi, Kristen pun juga gerajin ke gereja, tapi melihat fakir miskin yang lapar, nggak mau ngasih makan, sia-sia ibadahnya hari Minggu itu. Nah, inilah rasa kemanusiaan itu harus lebih tinggi dari kepercayaan. Ya Nah, Allah ya Karim. Artinya gini loh Bang Juma, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Nah, gitu artinya seremonial gitu loh. Adalla a'malahum. Aku Allah akan menghapus kebaikan-kebaikan mereka. Karena mereka menghalang-halangi manusia menuju kepada Tuhan yang benar. Al-Quran surah Muhammad ayat 1 ayat 2. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu meskipun kebaikan dilakukan sampai menumpuk sampai ke langit, kata Allah, adalla a'malahum. Aku hapus segala amal kebaikan mereka. Itu. Kenapa? Karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan yang dibuat oleh kalian di atas muka bumi ini? Kalian mengajak manusia memutuskan hubungan sucinya dengan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Kalian kemudian memutuskan hubungan itu dengan membelokkan manusia menuju kepada rumah ibadah. Kalian menyembah kepada sosok gelap yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan memberikan legalitas kepada Kristen. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran gereja. Yesus tidak mengejar Bible, perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengenal siapa itu Paulus, siapa itu Lukas, siapa itu Markus, siapa itu penulis Matius, siapa itu penulis Yohanes. Yesus tidak kenal. Bahkan Yesus tidak memberikan legitimasi atau validasi terhadap pendeta, pastor, dan seterusnya. Kalian memutuskan hubungan hamba dengan Tuhan dengan kalian memalingkan manusia menyembah kepada Yesus. Yesus siang malam mengajarkan pengikutnya menyembah dan mengharap kepada Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Berdoalah agar kalian tidak dicobai, kata Yesus. Berdoa kepada siapa lagi, Sus? Bukankah kau sudah ada di tengah-tengah kami? Kalau memang kau itu Tuhan, ngapain kau perintahkan berdoa? Kata Yesus tuh di dalam Lukas 22.
Lalu pergilah Yesus keluar kota. Sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Yesus. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena sudah masuk detik-detik kuasa gelap mau datang. Yesus ulang terus. Kemudian ia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini detik-detik penangkapan. Yesus memasrahkan diri. Hei kalian, berdoa. Supaya kalian tidak jatuh kepada percobaan. Kenapa? Karena nanti kuasa gelap datang mengatasnamakan aku. Kasihan kalian. Kalau ada orang setelahku, kau anggap aku padahal itu bukan aku. Ayo berdoa. Berdoa. Maka seorang malaikat pun turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada gereja sedunia. Apa fungsi malaikat datang menampakkan diri kepada Yesus sesaat sebelum penangkapan? Apakah memberikan kekuatan kepada Yesus untuk supaya bertahan lama hidup di atas salib? Tidak. Apakah supaya dia kemudian bisa cepat dibunuh? Enggak juga. Lalu apa fungsi malaikat ini? Jangan-jangan Yesus datang dijemput untuk diangkat ke langit. Jangan-jangan. Dan saya bisa mengurai ini secara detail. Bahwa fungsi malaikat datang memberi kekuatan adalah memberikan kekuatan sebagaimana Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperjalankan kemudian dengan diberi kekuatan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Sangat ketakutan Yesusnya. Makin bersungguh-sungguh Yesusnya berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah meneteskan ke tanah. Pertanyaannya, doa Yesus itu apa? Apa doanya Yesus? Ya Tuhan, bunuhlah aku. Ya Tuhan, salibkanlah aku. Ya Tuhan. Atau, Tuhan lindungi aku. Lindungi aku dong. Pun natena nu lindungi ande mati aku dong. Buang Allah Ta'ala. Langir kak kodong, sarian saya kodong keselamatan. Tea kak kodong dibunuh kodong. Pun natena nu kasih keselamatan medorok kanto. Please my God, help me, bantu aku. Ini adalah masa-masa percobaan. Tapi aku mohon kepadamu, bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu aja. Apakah engkau berkehendak membiarkan aku mati di tangan orang-orang kafir? Please. Maka doanya dikabulkan. Malaikat turun. Ngapain? Baca Lukas 4 nomor 6. Baca Matius 4 nomor 6. Apa kata iblis? Hei sus. Ya paman, gue ini dari surga. Rahasia-rahasia langit gue tahu. Lo belum tercipta. Tuhan sudah pernah berkata kepada Daud, kakek lo. Tuhan berkata kepada kakek lo Daud, gue nguping sus. Apa kata Tuhan kepada Daud? Daud, sabar. Daud, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang anak-anakku, hamba-hambaku yang suci, duta dan utusanku. Ketika mereka terancam dalam kesesakan, aku akan mengutus malaikatku menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Benarkah itu ya Rabb? Betul. Aku akan angkat dia ke langit, aku panjangkan umurnya, dan aku pertontonkan orang-orang fasik yang telah melakukan niatan siasat untuk mencelakainya. Aku akan mengutus malaikat. Nah, Daud juga meramalkan. Di khotbah Petrus dikatakan begini. Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33. Apa kata Petrus? Bukankah Daud telah mati dan dia adalah
kakek kita, dan makamnya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat bahwa seorang Mesias akan didatangkan bagi Bani Israel, di mana Mesias itu tidak akan mengalami kebinasaan tubuhnya dan juga tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas langit. Inilah yang saya katakan, ya Rob, my God, help me. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun setelah didengarkan doanya. Makanya ada dijelaskan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Malaikat turun, lalu kemudian menampakkan diri kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun, bangun, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mengulang 2 kali. Bangun, bangun, katanya, bangun. Waktu Yesus masih berbicara dengan serombongan, dengan murid-muridnya, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan mencium Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahilah itu, hentikan itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Tuhan serta tua-tua yang datang menangkap Yesus, dan katanya, "Hei kalian, sangkamu aku ini perampok ya? Kamu pikir aku ini penyamun ya? Sehingga kamu datang lengkap dengan pasukan, lengkap dengan pedang, bahkan lengkap dengan pentungan. Padahal bukannya tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian. Bukannya tiap hari aku ada di dalam bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kalian mau menangkap aku?" Lalu Yesus mengatakan kembali, "Oh, tetapi inilah saatnya memang. Dan inilah saatnya kuasa kegelapan." Saya ulang, kata Yesus ketika bertanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kalian di bait suci. Dan kamu tidak menangkapku. Kenapa? Karena belum saatnya. Oh, ini sekarang adalah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan." Apa yang terjadi? Tangkap, ketepak. Malaikatnya kemana? Apa fungsi kekuatan yang diberikan oleh malaikat tadi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Saat itulah kemudian Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saatnya kuasa kegelapan yang bekerja. Muncullah tragedi. Yang ditangkap, yang mencium tadi, itulah yang ditangkap, bla 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 bla, sampai ada yang keluar dari kuburan, lalu kemudian mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian bla 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 bla. Akhirnya muncullah manusia-manusia Kristen yang menyembah kepada Kristus. Itulah yang disebabkan, yang dikatakan oleh Yesus, inilah kuasa kegelapan itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku.
Aku lagi kesurupan, sabar. Itu yang terjadi. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberikan kekuatan kepada Yesus, bukan agar Yesus disalib. Bukan. Untuk apa malaikat datang kalau hanya untuk disalib? Malaikat turun itu memberi kekuatan kepada Yesus. Maksudnya, siap-siap lu ye, aku akan mengangkatmu ke langit. Aku angkat engkau hidup-hidup. 1, 2, terangkat, kabur. Maka terangkatlah Yesus. Halo Bang Jemaat. Apa yang terjadi? Yudas. Anda tidak percaya? Baca Markus 14. Ketika ada yang ditangkap, ada yang diberi kekuatan untuk kabur. Melepaskan kain lenan, meloloskan diri, pergi meninggalkan tentara Romawi. Dan yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa bukti? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dang, 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 dang. Kata Yesus dalam Yohanes 12 dan juga di dalam Yohanes 14, kata Yesusnya bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap akan berkuasa, dan kuasa gelap ini sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Nah, inilah saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik, bahwa Yesus memberikan simbol, Yesus memberikan tanda. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Penguasa dunia itu yang mana? Yang tadi Yesus katakan, oh inilah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan. Penguasa dunia itu datang pada saat itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Maksudnya inilah saatmu, inilah saat kuasa kegelapan itu berkuasa. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, lalu dilemparkan dari perut ikan keluar. Begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga akan dilemparkan dari perut bumi. Siapa itu? Tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Asyhadu Allah. ilaha. Bang Juma mau nanya ini. Apa? Teruskan dulu dong. Ilaha illallah. Bang Wa Juma. asyhadu. Teruskan dulu. Wa asyhadu. Lidahnya masih dipegang sama si Bilisisis. Juma Ya, mau nanya nih. apa? Kan ketika Nabi Isa itu datang kedua kalinya, Ya, itu sebagai manusia apa sebagai nabi, dan misinya apa saja gitu. Nabi Dan katanya Isa. itu bersama Imam Mahdi juga itu. Ya, Nabi Isa turun sebagai pertanda hari kiamat. Dia turun menjadi hakim, menegakkan kebenaran, mengajarkan manusia tentang ajaran Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang yang hidup pada zaman itu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, sungguh Nabi Isa itu adalah pertanda hari kiamat, sesuai dengan yang tertulis juga dalam Matius 24. Gitu. Jadi Nabi Isa itu turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun menjelaskan risalahnya dan menyampaikan risalah penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang aku itu adalah benar adanya. Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, pada saat itulah tak ada satupun manusia yang tidak beriman.
Semuanya beriman, semuanya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kasihan mereka yang mati dalam keadaan tidak percaya. Asyhadu Enggak bang, maksudnya misinya itu apa aja selain menghakimi, kan bersama Imam Mahdi juga itu katanya. Iya, memerangi orang-orang pasukan-pasukan Dajjal. Mau tahu nggak apa makna Dajjal itu? Dajjal itu iblis bermata satu. Kenapa nggak bermata 5 atau bermata 10? Kenapa harus satu? Apa itu maksudnya? Iblis itu bermata satu maksudnya apa? Manusia itu ada 2 penglihatan. Yang pertama kalbu, hati. Yang kedua adalah yang di atas kepala. Dajjal dan pengikutnya hati buta. Mata melihat, tapi ketika mereka melihat sapi, mereka mengatakan itu adalah ayam. Kenapa? Karena matanya yang satu sudah buta. Itu Dajjal. Itu Dajjal. Kenapa kemudian disimbolkan satu mata? Karena mata itu fungsinya melihat. Mata itu fungsinya untuk menyatakan apa yang ditatap dan dinyatakan oleh lisan berdasarkan olahan akal. Tapi orang-orang yang buta hatinya, itulah pasukan Dajjal itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati buta. Sudah jelas-jelas Yesus itu utusan, dianggap Tuhan. Kenapa? Karena matanya sudah nggak berfungsi, mata hatinya. Makanya matanya tinggal satu. Itu simbol Dajjal itu. Tapi kalau orang yang matanya berfungsi atau tidak berfungsi, tapi mata yang hati yang satu ini yang tidak dimatikan oleh iblis ini masih berfungsi, maka meskipun mata lahirnya itu tidak melihat, kalau hatinya terbuka, tidak ditutup oleh Dajjal iblis, maka bisa mereka menembus cakrawala berpikir. Justru orang-orang yang sehat masih kalah. Bayangkan orang buta bisa menghafal Quran karena mata hatinya melihat. Dajjal memang mata hatinya dibunuh. Makanya saya katakan ketika Dajjal ini selesai puas membunuh jasad, maka Dajjal fungsinya apa? Membunuh hati, membunuh akal. Makanya dikatakan, aku mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas dan pemikiran orang bijak aku rubuhkan. Itu dalilnya tuh, jelas itu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 9. Itu nomor 19, sorry. Jadi kaidah-kaidah ini ya sudah dipahami oleh orang-orang berakal. Sekarang kenapa saudara tidak bisa bersyahadat? Padahal kebenaran sudah ada sama saudara. Karena Dajjal masih ada dalam diri Anda. Takut Anda melihat kebenaran, takut. Padahal orang yang sudah terbuka hatinya melihat kebenaran, Masya Allah, melihat alam semesta memuji Allah, melihat pagi yang begitu cerah memuji Allah, melihat awan yang begitu tebal di pagi hari memuji Allah. Apapun yang dipandangnya selalu memuji kepada Allah. Hatinya puas, bersih hati mereka itu. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah. Mereka kena musibah, mereka melihat musibah, mereka mendapat keuntungan, mereka melihat keuntungan, selalu memuji Allah. Itu orang yang melihat mata hatinya, orang yang melihat batinnya. Tapi kalau orang buta jelas-jelas manusia. Sudah tertulis di sunat hari ke-8, netek sama ibunya masih juga dianggap Tuhan. Kenapa? Karena mata batin sudah buta. Sudah tertutup. Mata melihat. Coba Anda lihat itu. Anda lihat orang yang tidur, biasa ada yang terbuka matanya. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah. Pernah kan? Matanya melotot, seakan-akan menakutkan. Dilihatinnya kita. Ternyata orang tidur. Tapi begitu kita gerakan tangan di depannya, matanya nggak berkedip. Berarti mata ini, fungsinya itu tidak selamanya stabil seperti ketika terjaga. Rupa-rupanya mata yang benar-benar tidak bisa ditipu itu adalah kalbu, hati. Makanya kalau orang berbohong,
pasti hatinya yang biasa kita katakan hati apa? Dalam hati kecil, bukan dalam hati kecil itu maksudnya. Maksudnya dalam hakikat yang sebenar-benarnya yang dititipkan oleh Allah berupa kalbu itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenapa? Karena melihat. Hati itulah yang melihat. Hati itu yang melihat. Kenapa bisa kita mengatakan ini warna hitam, ini warna coklat? Karena hati. Hati finalnya. Kalau ada orang melihat warna hitam, habis itu ditanya, tadi kamu melihat pencuri itu pakai baju apa? Coklat. Tuh, hati bohong. Berarti dia membohongi hati, bukan membohongi mata. Itu jelas itu. Maka Dajjal itu ciri-cirinya, pengikutnya adalah mata hatinya buta. Apa tanda-tanda hati buta? Manusia dibilang Tuhan. Itu Bang, kalau apa sih Al-Masih Dajjal itu apa? Nah, itulah yang diterangkan Yesus. Berbahagialah kalian ini yang sampai kepada kajian-kajian Kristolog. Ada dua yang mendapatkan gelar Al-Masih dalam kaidah Islam. Konon Islam ini tidak bisa diragukan. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan agama sebelumnya. Al-Quran datang, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad bukan dia yang menulis Al-Quran. Hadis juga bukan beliau yang nulis. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Adanya penyesat, adanya Dajjal yang juga bergelar Al-Masih. Adanya Nabi Isa yang juga bergelar Al-Masih. Yesus berkata, Matius 24, nomor 24, Al-Masih palsu akan datang menyesatkan banyak orang dengan dia melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Tujuannya apa? Supaya menyesatkan banyak orang. Dajjal itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya para apologet Islam ini itu musuh Dajjal, dan kalian adalah pasukan-pasukannya. Dajjal itu suka kemudian membutakan hati manusia. Dia mau manusia itu mata lahirnya aja yang melihat. Dia nggak mau mata batinnya itu melihat. Itu tugas Dajjal itu. Makanya ada istilahnya apa? Imani aja. Imani aja. Imani aja. Ngapain kau pakai hati? Tapi Pak, bukankah kita dilarang makan babi? Ah, itu dulu. Itu kan di perjanjian lama. Tapi bukannya Tuhan itu nggak bisa dibunuh, Pak? Oh, dia kan datang sebagai manusia. Jadi gimana dong? Tuhan kan nggak bisa mati. Ya, tapi kan dia mati manusianya. Oh gitu. Tapi katanya Tuhan Maha Kuasa, terus dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dah. Ya itu kan manusianya. Itu cara kerjanya tuh. Cara kerja Dajjal itu gitu. Dia mematikan hati, hati jangan kau fungsikan. Jangan kau fungsikan hatimu. Jangan kau gunakan akalmu. Imani aja. Saya kira begitu, Bung. Saya udah ngantuk kali ini. Sebenarnya 1 jam dari 1 jam yang lalu saya sudah nyenyak tidur. Cuman karena telinga aku masih mendengar ini. Tapi mata batin sudah pada tidur ini. Bang Handi monitor. Bang Handi, minta tolong KTP-nya saudara David di WA dulu ke beliau. Dia mau kirim KTP. Kenapa, Fit? Enggak. Kadang saya itu sih kadang lihat posting-postingan teman-teman gereja tuh kadang sedih sendiri gitu ya. Kayak Intinya gini, Fit. gitu ya, ada perasaan apa gitu. Intinya gini, Fit. Ini kan udah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Dia juga usianya 92. Ya itu dia. Saya minta Bro David, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang menyesatkan. Fungsikanlah akalmu. Masa udah merdeka begini kamu masih belum merdeka akalmu? Itu aja dulu, Fit. Gimana, merdeka?
Merdeka. Nah, udah merdeka. Mana KTP-nya? Nantilah nyusul. Masya Allah. Kira-kira kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, kalau kau menggerutu berarti kau nggak merdeka akalmu. Tapi kau jawab lantang. Berapa Tuhanmu? 1. Nah itu merdeka itu. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka itu. Tapi kalau Kepas Sebenarnya agak ditanya, takut tanya Bang Handi itu. tapi kalau Ngeri Kepas pertanyaan Bang Handi itu. gimana? Pertanyaan itu pilihan ganda. Ya maksudnya itu pilihan ganda itu mengurangi orang belok-belok, bantu berpikir cepat gitu loh ya, bantu Iya. berpikir cepat. A, B, wih, simple. Ya kan tinggal dijawab. Iya, susah tapi. Enggak, sebenarnya mudah, cuman nggak merdeka akalnya. Ada yang tekan akalnya itu loh. Apa itu ya doktrin itu? Ya itu tadi Dajjal itu juga. Ya betul kata Banyuma kan, udah jelas manusia. Tapi masih dipretelin jadi Tuhan kan gitu. Iya. Artinya apa? Ya nggak merdeka itu akal. Tertekan bro. Jadi kalau menjadi umat Islam itu akalnya merdeka. Gitu loh, enak, lega. Ditanya cepat gitu loh. Dalam hal kalau tentang Tuhan ya. Nah ini Anda sendiri nyimak lah selama ini. Kalau saya yang nanya, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Bingung. Mau dia bilang Yesus, ada Bapa. Mau dia bilang Bapa, ada Yesus. Belum ada Roh Kudus ikut campur. Ada 3, dia bilang 1, datang luga. 3 pribadi, 1 keluarga. Gitu loh. Bang Andi juga kalau lahir dari Kristen pasti Bang Andi juga sama kena doktrin ini. Sebenarnya enggak juga, banyak kok yang mualaf. Yang penting kan mau Iya sih. berpikir. Iya. Banyak.